Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kali ini kita akan mempelajari sebuah kitab, yaitu kitab Syarah Fathul Qarib, yang kemudian juga hasyiah kitab Al-Bajuri. Jadi dalam kitab ini ada tiga. Yang pertama kitab matannya yaitu Takrib. Yang kedua syarahnya kitab Fathul Qarib. Dan yang ketiga hasyiahnya kitab Al-Bajuri. Jadi kali ini kita akan mencoba membahas permasalahan hukum puasa, karena tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kitabu bayani ahkamis siyami, ini kitab menjelaskan hukum puasa. Jadi kali ini kita akan membahas berkenaan dengan hukum puasa. Kalau kita lihat pada halaman-halaman sebelumnya, jadi musannif beliau membahas masalah zakat. Setelah beliau membahas masalah zakat, kemudian beliau mengiringi pembahasan masalah puasa. Nanti setelah kita selesai dalam pembahasan puasa, beliau mengiringi dengan pembahasan haji. Maka di sini timbul pertanyaan, kenapa dahulu pembahasan puasa daripada pembahasan haji? Maka kita akan menemui bahwa ulama berbeda pendapat. Ada ulama nanti berpendapat puasa lebih afdal daripada haji, dan sebagian ulama berpendapat haji lebih afdal daripada puasa. Kita coba membaca dalam hasyiah kitab Al-Bajuri. Qaddamahul musannifu alal haji, telah mendahulukan pembahasan puasa oleh musannif alal haji, di atas haji, li'annahu afdalu minhu, karena puasa lebih afdal daripadanya haji. Jadi alasan kenapa musannif mendahulukan pembahasan puasa di atas haji, ini ilatnya, alasannya karena puasa lebih afdal daripada haji. Walihadza quddima alaihi fil hadisil ati, dan oleh karenanya didahulukan puasa atasnya haji, fil hadisil ati, pada hadis yang akan datang. Jadi dalam hadis itu dahulu penyebutan puasa daripada penyebutan haji. Hadis yang dimaksud adalah buniyal islamu ala khamsin. Sampai kepada perkataan Nabi, wa saumi ramadhana wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi dalam hadis ini dulu disebutkan puasa dan mentakhirkan dari penyebutan haji. Ini satu pendapat. Lalu pendapat yang lain, ada juga berpendapat bahwa haji lebih afdal daripada puasa. Dikatakan wa qila al-hajju afdalu minhu, dan dikatakan bermula haji lebih afdal daripada puasa. Alasannya li'annahu wazifatul umuri, karena haji merupakan perbuatan umur. Yang dimaksud dengan wazifatul umur ini adalah haji itu dilakukan hanya satu kali dalam seumur hidup, sedangkan puasa itu dilakukan secara berulang-ulang setiap tahunnya. Maka dari itu hajilah yang lebih afdal daripada puasa. Jadi kalau kita melakukan haji kali yang kedua, yang ketiga, itu hukumnya adalah sunat. Ini alasan pertama.
Alasan yang kedua, wali annahu yukafirul kabaira wassaghair, karena haji dapat menghapus ia akan dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Jadi ada dua alasan kenapa haji lebih afdal daripada puasa. Pertama, wazifatul umur, haji itu dilakukan satu kali dalam seumur hidup. Yang kedua, yukafirul kabaira wassaghair, dapat menghapus, haji itu dapat menghapus dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Berdasarkan ini kenapa juga didahulukan puasa di atas haji? Wa ala hadza, berdasarkan ini maksudnya wazifatul umur yukaffirul kabair wassaghair, fataqadimu saumi alaihi likathrati afradi may yajibu alaihi saumu bin nisbati. Berdasarkan ini maka dahulu puasa atasnya haji likathrati afradi, karena banyak individu orang yang mewajibkan di atasnya puasa, bin nisbati dengan menisbatkan li afradi may yajibu alaihil hajju, bagi individu orang yang mewajibkan atasnya haji. Jadi gini maksudnya, kalau haji itu tergantung kepada harta, tidak semua orang mampu pergi haji. Berdasarkan itu tetap juga didahulukan puasa di atasnya haji. Jadi dalam bait ini dapat menjadi kesimpulan adalah bahwa kenapa didahulukan puasa daripada haji, ada dua pendapat. Yang pertama berpendapat bahwa puasa itu lebih afdal daripada haji. Yang kedua, karena dalam kebanyakan riwayat dahulu penyebutan puasa daripada penyebutan haji. Pendapat yang kedua, haji lebih afdal daripada puasa. Ada dua alasan. Yang pertama, wazifatul umur. Yang kedua, yukafirul kabair wassaghair. Haji itu dapat menghapus dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Tapi pendapat yang mu'tamad adalah puasa lebih afdal daripada haji. Wa aslu syaumi minasyara'il qadimati, dan bermula asal puasa itu dari syariat-syariat terdahulu. Jadi dari kata ini dapat dipahami bahwa puasa itu bukan ada pada umat sekarang, artinya umat Nabi Muhammad, akan tetapi puasa ini telah disyariatkan juga pada umat-umat terdahulu. Karena dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, kama kutiba alal ladzina min qablikum, maka di sini adalah menunjukkan bahwa puasa juga disyariatkan pada umat terdahulu. Akan tetapi dalam konteks ayat kama kutiba alal ladzina min qablikum ini berbeda pendapat para ulama. Apakah yang dimaksud kama kutiba itu adalah puasa Ramadan? Apakah itu yang dimaksud hanya mutlak puasa, tidak dikaitkan kepada waktunya, tidak dikaitkan kepada ukurannya? Maka berbeda pendapat ulama. Ada sebagian pendapat yang pertama atau pendapat yang mu'tamad bahwa dalam kama kutiba alal ladzina min qablikum itu hanya puasa, tidak puasa Ramadan, hanya mutlak puasa, tidak waktunya, tidak ukurannya. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa itu juga syariat puasa Ramadan. Yang dimaksud kama kutiba itu juga puasa Ramadan. Artinya gini, karena ada sebagian pendapat bahwa puasa Ramadan itu bukan hanya khusus kepada umat Nabi Muhammad. Berdasarkan ayat bukan hanya khusus kepada umat Nabi Muhammad, tapi
telah pernah juga disyariatkan pada umat-umat yang terdahulu, yaitu kepada orang Yahudi. Jadi dulu pernah disyariatkan puasa Ramadan ini kepada orang Yahudi, namun orang Yahudi ini tidak mau dia berpuasa Ramadan. Lalu mereka berpuasa, mereka ganti dengan puasa satu hari dalam satu tahun, yaitu puasa hari Asyura. Karena mereka mendakwa bahwa pada hari Asyura itu di mana Allah menenggelamkan Firaun. Tapi pendapat yang mu'tamad adalah yang dimaksud kama kutiba alaikumusiyam itu hanya mutlak puasa, tidak puasa Ramadan. Ini dijelaskan. Jadi yang dimaksud syara'il qadimah ini, yang dimaksud adalah syariat puasa itu memang sudah ada semenjak pada umat-umat terdahulu, bukan adanya pada umat sekarang, yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Namun yang membedakan adalah kaifiatnya. Cara puasa umat dahulu dengan umat sekarang itu yang berbeda. Wa amma bihadhil kaifiyati famin khususiyati hadil ummati. Dan adapun ini kaifiyat, maka bahagian dari kekhususan ini umat. Yang dimaksud adalah puasa Ramadan khusus kepada umat Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, kapan difardukan puasa? Wa furida fi sya'banis sanati tsaniyati minal hijrati. Dan difardukan puasa pada bulan Sya'ban, tahun kedua dari Hijriyah. Jadi puasa Ramadan ini difardukan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah. Andai kata ada teman-teman yang bertanya apakah difardukan pada bulan Sya'ban itu awalnya, pertengahannya, ataupun akhir bulan Sya'ban, maka di sini tidak dijelaskan apakah puasa itu difardukan pada awalnya, pertengahannya, ataupun akhir bulan Sya'ban. Yang jelasnya puasa itu difardukan dalam bulan Sya'ban. Fasama sallallahu alaihi wasallam tis'a ramadanatin wahidan kamilan wa thamaniyatan nawaqisan. Maka berpuasa Nabi sallallahu alaihi wasallam 9 kali Ramadan, wahidan kamilan, 1 kali dalam keadaan sempurna, wa thamaniyatan nawaqisan, dan 8 kali dalam keadaan kurang. Jadi semasa beliau hidup Nabi, hanya beliau berpuasa 9 kali Ramadan. Kenapa 9 kali Ramadan? Karena Nabi setelah hijrah dari Mekah ke kota Madinah, di kota Madinah itu beliau hanya tinggal selama 10 tahun. Dan 10 tahun hanya 9 kali bertemu dengan Ramadan. Nah, dalam 9 kali Ramadan itu, wahidan kamilan, hanya sekali beliau yang puasa penuh, yaitu 30 hari. Sedangkan 8 kali Ramadannya beliau berpuasa dalam keadaan kurang, yaitu 29 hari. Karena memang ini bukan disengaja, tapi memang dalam Islam perputaran bulan itu berbeda. Kadang dia 30, kadang dia 29 hari. Maka para ulama menggali hikmah. Apa hikmah di balik hal tersebut? Wala'alla al-hikmata fi dhalika tatminu nufusi man yasumuhu naqisan min ummatihi. Barangkali hikmah pada demikian maksudnya adalah 9 kali Nabi puasa Ramadan, 1 kali 30 hari. Hanya 1 kali Ramadan beliau sempurna 30 hari. Sedangkan 8 kalinya beliau puasa dalam keadaan kurang. Maka hikmahnya wala'allal hikmata fi dzalika, barangkali hikmah pada demikian adalah
mentatminu nufusi, menentramkan hati orang yang berpuasa, naqisan dalam keadaan kurang, yaitu 29 hari, min ummati dari umatnya. Yang pertama, untuk menentramkan jiwa bagi orang yang bertemu dengan bulan hanya 29 hari. Ini yang pertama. Yang kedua, watan bihi ala musawatin naqisi lil kamili min haitsu thawabil mutarattabi ala asli saumi ramadana. Yang kedua, watan bihi. Ini tanbih, ini ataf kepada tatminu. Dan memberitahukan di atas menyamai orang yang berpuasa dalam keadaan kurang, yaitu 29 hari, lil kamili, bagi orang yang puasa sempurna, yaitu 30 hari. Dari mana samanya? Min haitsu thawabi, dari segi pahala, mutarattabi, yang dihasilkan atas asal puasa Ramadan. Jadi yang kedua, memberitahukan orang yang puasa 29 hari dengan orang yang berpuasa 30 hari dalam segi pahala sama. Dalam segi pahala sama. Jadi tidak ada berbeda pahala antara orang yang berpuasa 29 hari dengan orang yang berpuasa 30 hari. Dalam segi pahala tidak ada bedanya. Tapi yang membedakan dari segi la min haitsu zada bihil kamilu ala naqisi min saumil yaumiz zaidi wa fitrihi wa sahurihi. Tidak sama dari segi bertambah dengannya orang yang berpuasa penuh di atas orang yang berpuasa dalam keadaan kurang. Dari mana? Min saumil yaumiz zaidi, dari puasa satu hari bertambah, yang bertambah, wa fitrihi, dan berbukanya, wasahuri, dan sahurnya. Jadi yang membedakan, kalau orang yang berpuasa 30 hari dia bertambah satu hari, yang kemudian bedanya dia berbuka kemudian sahur. Artinya berbuka di sini pada hari yang ke-30 dia melakukan sunatnya, seperti dia ketika dia berbuka dengan yang manis-manis. Kalau dia sahur, dia mentakhirkan sahur. Jadi membedakan itu pahalanya, berbedanya pahala ketika orang yang berpuasa 30 hari ke-30-nya dia berbuka dengan yang manis-manis, dia sahur mentakhirkan sahur, maka dari situlah berbedanya pahala antara orang yang 29 hari dengan orang yang 30 hari. Fa inna dzalika amrun yafuqu bihil kamilu 'alan naqsi. Maka bahwa sesungguhnya demikian adalah satu urusan yang membedakan dengannya urusan oleh orang yang sempurna puasa di atas orang yang kurang puasa, yaitu 29 hari. Allahu a'lam bishawab.